Kalah 0-4 dari Australia, Indonesia tersingkir. Timnas Indonesia harus pulang dari ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Laga Australia versus Indonesia ini berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada hari Minggu 28 Januari. Di babak pertama, Indonesia kebobolan 2 angka. Gol pertama merupakan gol bunuh diri Elkan Bagot pada menit ke-12, kemudian keunggulan Australia ditambah oleh Martin Boyle pada menit ke-45. Pada babak kedua, Indonesia sendiri bermain cukup bagus. Beberapa kali peluang Australia berhasil ditahan lini bawah. Para pemain Indonesia pun juga beberapa kali menguasai bola. Namun menjelang di akhir laga, Australia menambah keunggulan lewat tembakan Craig Godwin pada menit ke-89 dan ditutup dengan sundulan Harry Souttar pada injury time. Hingga hasil akhir Australia menang 4-0 atas Indonesia. Dan kekalahan itu pun membuat skuad Garuda harus berhenti di babak 16 besar Piala Asia. Sebelumnya, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan di fase grup. Indonesia kalah 3-1 dari Jepang dan kalah 5-1 dari Irak. Kemudian Indonesia menang 1-0 dari Vietnam. Indonesia pertama kalinya gagal cetak gol di Piala Asia. Rentetan gol timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terhenti. Garuda gagal membobol gawang lawan saat bersua dengan Australia di 16 besar. Duel ini berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium pada hari Minggu 28 Januari malam. Pasukan Sinteyong datang dengan kepercayaan diri tinggi dan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga selalu mencetak gol di fase grup. Masing-masing 1 gol dibuat ke gawang Irak, Vietnam, dan Jepang. Indonesia pun sempat tampil agresif dan meyakinkan di awal pertandingan kontra Australia. Namun, Rafael Struijk CS gagal memaksimalkan peluang yang ada. Alih-alih mencetak gol, Indonesia justru kemasukan 2 gol di babak pertama. Australia membuka keran gol melalui gol bunuh diri Elkan Bagot sebelum digandakan oleh Martin Boyle jelang turun minum. Indonesia pun berusaha mencetak gol di babak kedua. Namun apes merah putih justru memungut bola lagi jelang pertandingan berakhir. Dan hasil ini pun memastikan Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara Australia akan melaju ke perempat final dan menunggu pemenang antara Arab Saudi versus Korea Selatan. Keberanian Sinteyong naturalisasi tak garansi posisi inti. Sinteyong jadi sosok yang memegang kendali atas rekomendasi para pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, tak lantas para pemain naturalisasi tersebut mendapat jaminan tempat di tim inti di Piala Asia. Sejak program naturalisasi dimulai, PSSI sendiri sudah menegaskan bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia semua bergantung pada rekomendasi Sinteyong. Dan sejak itulah sejumlah pemain pun mulai dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun setelah dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, tak lantas para pemain tersebut akan langsung mendapatkan garansi menjadi pemain inti. Karena hal tersebut bisa terlihat dari perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia. Sandy Walsh sempat duduk di bangku cadangan pada laga lawan Irak di partai pertama Piala Asia. Penampilannya yang kurang meyakinkan di beberapa laga sebelumnya bisa jadi pertimbangan Sinteyong, dan Sandy Walsh baru bermain di penghujung laga. Barulah pada laga kedua, ia mendapat kepercayaan turun bermain sebagai pemain inti. Ia pun lalu berhasil membayar kepercayaan Sinteyong tersebut dengan tampil impresif di laga kedua dan ketiga. Ia bahkan sukses mencetak 1 gol ke gawang Jepang saat timnas Indonesia kalah 1-3. Lalu ada Saint Patinama yang juga masih duduk di bangku cadangan saat di Piala Asia 2023.
Shane yang sempat meninggalkan pemusatan latihan karena urusan keluarga baru kembali ke tim jelang Piala Asia dimulai. Hal itu yang bisa jadi dasar Sinteyong menilai Shane belum siap untuk tampil bersama timnas Indonesia. Terlebih, Pratama Arhan yang mengisi posisi fullback kiri bisa menjalankan tugas dengan cukup baik. Sinteyong bidik kemenangan atas Australia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong membidik kemenangan di babak 16 besar Piala Asia 2023 lawan Australia. Walau perbedaan ranking sangat jauh, Sinteyong tetap menargetkan kemenangan timnas Indonesia atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Kini Sinteyong siap menciptakan sejarah lainnya dengan terus melaju ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Kami ranking 146 di FIFA dan Australia 25, ada perbedaan signifikan dalam hal kemampuan, kata Sinteyong dilansir dari Yonhap. Akan sulit menghantam batu menggunakan telur, tetapi kita akan mencoba di turnamen ini. Satu kesalahan bisa menjadi penentu hasil laga, tambahnya. Bahkan Sinteyong berangan-angan bisa bertemu Korea Selatan di perempat final. Memang timnas Indonesia berada satu bagan dengan Korea Selatan. Andai Indonesia mengatasi Australia dan Korea Selatan menang atas Arab Saudi, maka skenario impian Sinteyong melawan negara sendiri bakal terwujud. Jika kita bermain baik lawan Australia dan mendapat hasilnya, dan Korea juga menang atas Arab Saudi, saya ingin pertandingan lawan Korea di perempat final, kata Sinteyong. Itulah skenario saya, tambahnya. Timnas Indonesia diguyur bonus usai lolos 16 besar. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyatakan bonus untuk Timnas Indonesia menjadi tanggung jawab PSSI. Sebab Piala Asia 2023 adalah single event. Itu kami serahkan ke federasi karena ini single event, kata Dito saat ditemui di Jakarta Jumat 26 Januari 2024. Kendati demikian, pria berusia 33 tahun itu tetap memberikan apresiasi dengan performa Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Sebab tim itu telah berhasil mencapai target yang diberikan. Kami pemerintah apresiasi